oleh dokter, diambil kesimpulan operasi. Dengan demikian orang operasi tidak mungkin kena air, menyebabkan lukanya bisa terbuka kembali. Bagaimana dengan mandi wiladahnya? Sama-sama kita ketahui bahwa di antara sekian banyak yang mewajibkan mandi adalah untuk wanita khususnya mandi sehabis menstruasi haid dan mandi sehabis postpartum nifas. Kapan habis wajib mandi. Sedangkan mandi wiladah hanya terdapat dalam mazhab Syafi'i. Ini pernah saya jawab di sini. Wiladah dari kata walada yalidu wiladatan, artinya melahirkan. Jadi kalau kita terjemah, mandi karena melahirkan. Dengan demikian, dalam mazhab Syafi'i, orang perempuan bersalin 2 kali mandi wajib. Pertama adalah sehabis bersalin disebut mandi wiladah, pendarahannya tetap masih ada karena nifasnya belum habis. Yang kedua disebut mandi nifas, yaitu setelah nifasnya habis sekitar 40 hari, ini pun belum tentu, baru mandi kembali kedua kali. Sehabis mandi wiladah tidak bisa berbuat apa-apa untuk ibadat karena masih ada nifas. Sehingga sebahagian ulama digabung saja mandi wiladah dengan mandi nifas. Karena tidak bisa ibadat, masih berdarah di badan. Ulama Syafi'iyah menganalogikan mandi wiladah ini dengan keluarnya sperma, keluar mani. Keluar mani baik dalam keadaan jaga maupun dalam keadaan tidur, jaga, onani, masturbasi, wajib mandi. Anak manusia, baik laki dan perempuan, berasal dari sperma, mani, yang berkumpul bercampur dengan ovum, sel telur wanita, jadilah anak. Karena keluar mani wajib mandi, anak manusia berasal dari mani tadi, keluar dia, lahir dia, kalau demikian wajib mandi. Jadi ini hukum analogi, hukum qiyas. Kalau kita mencari ayat ataupun hadis, tidak ada yang menyebutkan wajib mandi wiladah. Yang ada wajib mandi nifas, disamakan dengan haid. Demikian jawaban. Jadi untuk yang bertanya ini, sekaligus saja nanti sudah sembuh mandi dengan nifas. Demikian jawabannya. Pertanyaan berikutnya, semoga Bapak Tengku selalu dalam lindungan Allah. Amin. Saya ipah dalam temen mau tanya. Di rumah bos saya, sering begitu ada kelabang, kaki 1000, kecewa dan cecak. Saya geli melihatnya. Kalau nampak saya sering sering memukulnya sampai mati. Kadang-kadang saya semprot pakai obat biar mati. Mungkin baygon disemprot ini ya. Bagaimana Pak hukumnya? Apa saya berdosa membunuh binatang-binatang tersebut? Saya merasa kasihan juga. Mereka juga kepingin hidup. Nah, kalau kepingin hidup kenapa dibunuh? Kalau masih merasa sayang. Dalam Islam ada beberapa jenis binatang yang disuruh bunuh, yaitu binatang yang mengganggu bahkan berbahaya bagi manusia. Ular berbisa, anjing gila, anjing buas, lipan, kala, taun, dan sebagainya. Asal yang berbisa
yang mengganggu manusia, ini disuruh bunuh. Dalam solat pun disuruh bunuh. Sedang solat ada lipan bunuh saja. Berapa kali tidak batal solat, lanjutkan solat. Karena disuruh oleh Rasulullah. Dalam ibadah haji dilarang membunuh binatang, tetapi terhadap binatang ini disuruh bunuh. Sedangkan binatang tidak berbisa, apa salahnya kita membunuh? Jadi diusir saja, jangan kita membunuhnya. Dia punya hak hidup. Nanti di yaumil qiyamah di mahkamah Al-Malikul Adil, Raja Allah Subhanahu wa taala akan diadili kita dengan binatang-binatang yang tidak berdosa yang kita membunuhnya. Jadi Ipah yang bertanya, mudah-mudahan masa mendatang binatang tidak bersalah itu tidak usah dibunuh. Ya, dihalau saja. Nah, demikian. Berikutnya saya mau nanya sedikit, apa hukumnya bila seseorang yang lagi berpuasa tetapi dia harus mendapatkan suntikan setiap hari seperti suntikan insulin atau hormon? Apakah puasanya sah? Karena saya mendengar ada pendapat yang memasukkan sesuatu ke dalam tubuh itu tidak dibenarkan, rusak puasa. Nah, sekarang dengan menyuntik, bahasa Arab hiqnah. Bahasa Arab hiqnah, menyuntik. Orang berpenyakit DM, diabetes mellitus, yang sudah stadium 3, 4, itu tiap hari harus suntik insulin. Kalau tidak, berbahaya untuk kehidupannya. Karena insulinnya, kelenjar insulin yang ada di pankreasnya itu tidak berfungsi. Nah, jadi dibantu dengan insulin. Ataupun seseorang sedang berpuasa, entah sakit apa, disuntik, batal puasa atau tidak. Tidak ada satu hadis pun, apalagi ayat yang mengatakan itu batal puasa. Jadi tidak batal puasa. Yang batal puasa memasukkan sesuatu barang ke dalam rongga yang ada di badan kita yang sampai ke perut. Ini sepakat para ulama membatalkan puasa. Jadi hiqnah, suntik menyuntik, ini tidak membatalkan puasa. Namun berbeda pendapat kalau seseorang itu diimpus, masukkan air ke dalam urat. Dia berpuasa, dia sakit tapi masukkan dalam urat. Sebenarnya orang sakit boleh tidak berpuasa. Apakah itu batal puasa? Ini beda pendapat ulama. Karena impus tadi berpengaruh langsung ke kekuatan dan kepada perut yang bersangkutan. Ini beda pendapat para ulama. Kita lanjut. Saya ingin bertanya kepada Ustaz. Di dalam solat apakah kita boleh mengucapkan Sayyidina ketika bersalawat kepada Nabi dalam solat? Karena yang saya ketahui dalam salat dilarang memuji Rasulullah. Kalau di luar salat apakah boleh kita memuji Rasulullah? Dari murid SMP, dah hadir malam ini. Ini murid SMP yang bertanya. Ini beberapa kali kita sampaikan. Dasar hadis Rasulullah yang sahih. Waktu ditanya oleh para sahabat, bagaimana ya Rasulullah kami bersalawat kepada anda dalam salat kami? Kaifa nusalli alaika fi salatina? Rasul berdiam lama tidak menjawab. Sudah berapa lama si penanya menyesal, kenapa aku tanya itu? Rasul tidak menjawab. Baru Rasulullah menjawab, qulu, katakan olehmu, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sini tidak dipakai kata-kata Sayyidina. Tetapi ulama Syafi'iyah mengatakan sunat bukan wajib. Sunat memakai kata-kata Sayyidina sebagai penghormatan kepada penghulu Nabi, penghulu Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Masalah lain tidak ada. Tidak perlu itu kita perdebatkan. Masalah Sayyidina tidak akan selesai itu. Jadi yang pakai silakan, yang tidak pakai sehadis pun ya silakan, tidak perlu diributkan. Cuma di sini disebutkan dilarang kita memuji-muji Rasul. Ini keliru. Bahkan Rasul Allah sendiri memuji Rasul. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad
betul-betul akhlakmu betul-betul agung dan mulia. Pujian Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya bagi anda sekalian pada Rasulullah merupakan panutan yang begitu baik. Dipuji oleh Allah Rasulullah SAW. Bahkan disuruh kita berselawat kepadanya. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Disuruh dalam Al-Qur'anul Karim kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi nanda saya yang di SMP itu jangan salah mengerti ya. Nah, bukan dilarang kita memuji Rasulullah, itu beliau Sayyidul Anbiya al-Mursalin, tidak ada tandingannya di dunia ini makhluk yang lain. Ya, kita lanjut. Ada enggak ini? Ada enggak ayah yang enggak sayang kepada anaknya, Ustaz? Ini pertanyaan. Ya, mungkin anak ini dimarah-marah oleh ayah selalu. Hingga timbul pertanyaan begini. Ya, sebenarnya sebagai orang tua siapapun tetap sayang kepada anak. Kita melihat binatang sekalipun yang tidak punya akal, kalau anaknya kita ganggu, dia pasti marah. Kalau binatangnya besar, dia akan melawan kita. Apalagi manusia yang punya hati perasaan, pasti punya rasa kasih sayang dalam hatinya. Jadi anakku yang bertanya, tidak ada di dunia ini ayah yang tidak sayang pada anak, orang tua tidak sayang pada anak. Nah, oleh karena itu Nanda bertanya, coba introspeksi diri. Mungkin ayah cepat marah selama ini. Coba periksa diri kita, jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan ayah kita tidak senang. Kita sebagai anak penurut, turut yang benar, yang salah bagaimana kita turut. Bila perlu tidak salah si anak memberi nasihat kepada ayah kalau betul. Kalau ayah menyimpang, itu disuruh dalam Islam. Ad-dinu nasihah, agama itu saling menasihati satu sama lain. Islam mengajarkan yang benar itu tetap kita terima, walaupun dari anak-anak. Jadi dalam hal ini, ya kepada si ayah pun, nah ini jangan sampai melupakan kewajibannya. Apa kewajiban ayah kepada anak? Mendidiknya yang benar sesuai dengan norma-norma Islam. Sejak dini tanamkan akidah yang betul, syariat yang benar, akhlakun karimah yang mantap. Insya Allah jadi anak soleh. Kita menutup mata nanti sekurang-kurangnya habis salat 5 waktu, dia tahu menengadahkan tangan ke hadirat Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah, rahman Allah menetes dalam kuburan kita, tidak habis-habis doa anak soleh. Didik mereka dengan baik. Amanah Allah yang diberikan kepada kita. Ingat, itu diberikan oleh Rasulullah. Birru auladakum, birru auladikum, birru walidikum, berbuat baik kepada dua orang tuamu. Tabarrakum abnaukum, insyaallah anakmu nanti pun akan berbuat baik kepada anda. Ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjut, saya mau bertanya bagaimana cara menghadapi suami yang suka marah-marah, maki-maki istri dengan kata-kata kotor. Sepertinya saya sudah habis sabar nih. Tiba-tiba dia emosi sendiri. Kalau ada hal yang dia tidak suka, nanti dia baik sendiri dengan kata-kata minta maafnya. Tetapi saya terlanjur sedih sudah dimaki-maki. Kejadian ini selalu terulang. Yang pasti dia maafkan karena takut dosa, tetapi hati saya terluka, Ustaz. Tolong jawab Ustaz ya. Sudah sering bertanya tetapi belum pernah Ustaz menjawab. Atas jawaban saya ucapkan terima kasih. Dari seseorang di Prada, yang tidak menyebutkan namanya, nama disebut dari seseorang ya di Prada. Ini pertanyaan. Begitulah kehidupan rumah tangga. Ya, siapapun ada problem, ada masalah dalam rumah tangga. Tetapi setiap masalah rumah tangga asal diselesaikan dengan baik, penuh musyawarah, pasti selesai, tidak akan selesai. Yang penting kalau suami marah,
ibu yang bertanya ini jangan turut marah. Tak masalah apa-apa. Dia merepet, memaki, ibu ucap dengan kalimah-kalimah thayyibah, subhanallah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Dia diam sendiri, itu sadar terhadap kesalahannya. Dia membanting bersana sana kemari. Ibu boleh juga membanting, ambil kain yang sudah kotor, datang ke sumur, ya cuci, banting kuat-kuat kain tadi. Kain cucian bersih, hati yang dongkol pun hilang. Insya Allah bisa dicoba resep ini, tidak apa-apa. Nah insya Allah itu, asal jangan marah dilawan dengan marah. Apalagi nanti sadar sendiri minta maaf. Nah, jadi waktu minta maaf inilah nanti diberi kesadaran. Abang jangan begitu lagi. Coba bayangkan kalau saya berbuat begitu, abang sakit hati atau tidak? Saya punya hati seperti abang juga. Tolong dijaga hati satu sama lain. Begitulah nanti insya Allah itu akan berubah sifatnya. Demikian saya jawab pada ibu yang bertanya. Berikutnya saya Agus, seorang mahasiswa. Saya ingin bertanya, boleh tidak wanita salat Jumat dan apa hukumnya? Ya, apa hukumnya? Disebutkan bahwa waktu Rasulullah SAW masih hidup, banyak kaum perempuan yang turut salat bersama Rasulullah. Walaupun untuk perempuan tidak wajib, dan sesudah melakukan salat Jumat bersama laki-laki, kaum perempuan tidak wajib lagi salat zuhur. Walaupun hukumnya salat Jumat sunat untuk dia. Disebutkan di hadis sahih Bukhari dan Muslim, seorang wanita namanya Ummu Hisham. Ummu Hisham beliau mengatakan, saya bisa menghafal surat Qaf wal Qur'anul Majid karena sering saya mendengar ayat-ayat dalam surat tadi dibaca oleh Rasulullah di atas mimbar waktu khutbah Jumat. Berarti waktu Rasulullah ada kaum perempuan yang sholat Jumat tidak salah, dibenarkan dalam Islam. Cuma tolong safnya diatur, saf perempuan itu di belakang, jangan campur baur dengan saf laki-laki. Itu perlu dijaga. Nah, demikian saya jawab. Keempat mazhab membenarkannya, tapi dengan catatan janganlah bersolek pergi kepada salat jamaah termasuk salat Jumat. Begitu jawabannya. Berikutnya adalah kalau kita salat berjamaah, orang di samping kita batuk, apakah boleh kita angkat tangan menutup hidung? Di samping kita batuk, maka kita di sampingnya boleh menutup mulut. Nah, jadi siogianya orang batuk sendiri yang menutup mulut, sehingga kuman-kuman batuk tidak bertebaran keluar dari mulutnya, bisa hinggap ke tubuh orang lain, menular kepada orang lain. Na'udzubillah, apalagi penyakit tuberkulosa, penyakit TB, istilah sekarang TB, dulu TBC, musim flu, itu kalau batuk mengeluarkan jutaan virus, itu cepat sekali menular kepada orang lain. Jadi sebaiknya orang batuk sendiri yang menutup. Ya, kita pun untuk menghindar, karena orang batuk terbuka mulut dan menutup mulut untuk menghindar jangan sakit, tidak salah, asal jangan lama-lama ditutup. Karena menutup mulut dalam sholat itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi disuruh menutup mulut dalam sholat inda tasa'ub, ketika kita menguap. Menguap itu ditutup mulut dan jangan bersuara. Nah, jangan mengeluarkan suara waktu menguap. Wow, bunyinya itu dilarang. Seperti bunyi yang di kolong rumah itu, naudzubillah. Ini dilarang dalam Islam. Begitu saya jawab. Kita lanjut. Seorang istri berkata kepada suaminya, engkau adalah suamiku, saudaraku, dan juga ayah. Apakah saya haram baginya atau tidak? Maksudnya suami haram bergaul kembali dengannya atau tidak? Suami tidak boleh mendihar istrinya. Dan bagaimana kalau istri mendihar suaminya? Pertanyaan dari Jantoy.
Dalam Islam, dasar ayat, dasar hadis, dilarang seorang suami mendhihar, menyamakan anggota badannya dengan mahramnya, dengan wanita yang haram dikawininya, terutama ibunya. Tetapi dalam Al-Quran dan hadis tidak pernah ada satupun ayat ataupun hadis yang melarang wanita menyamakan suaminya dengan mahramnya, tidak ada. Berarti walaupun disamakan macam tadi, tetap masih halal digauli. Yang tidak boleh suami menyamakan istrinya dengan mahramnya. Itu tidak boleh digauli lagi sebelum membayar kafarah. Kafarahnya memerdekakan budak. Mana ada budak sekarang? Diganti puasa 2 bulan berturut-turut. Susah. Tidak mampu membayar kafarah kepada 60 orang miskin. Setiap miskin setengah bambu beras, 30 bambu beras dibagi kepada 60 orang miskin. Jangan coba-coba menyamakan anggota tubuh atau bentuk tubuh istri kita dengan mahram kita. Itu berat kafarahnya dalam Islam. Namanya dhihar. Sayang, sekarang banyak kalangan remaja anak muda kita yang tidak mengetahuinya. Saya lanjut. Apa betul binatang akikah itu sebagai kenderaan yang langsung kita naik di atasnya dalam melewati siratal mustaqim nanti? Apakah binatang akikah itu harus dimandikan, dilap pakai handuk, dipusiju, dikasih anggur, apel, pakai celak, lipstik, kacamata, bercermin? Apa ini lagi? Pakai kain putih menutupi badannya dan dipayungi ketika dibawa ke tempat sembelih. Apakah ada praktek dan dari Rasul dan sahabat yang demikian? Ini Rejanto pula. Ini pertanyaannya, macam-macam kita ini. Ya, memang beredar masyarakat kita bahwa binatang akikah, binatang apalagi udhiyah, kurban itu jadi kenderaan nanti pada hari kiamat. Ini bukan dasar hadis sahih itu. Di hadis sahih tidak disebutkan demikian. Ya, naik binatang sekarang, naik pesawat terbang, mobil sedan, masa binatang saja itu di hari kiamat nanti. Jauh sekali beda itu. Jadi jangan kita tanpa dasar hadis yang kuat kita menyampaikannya. Nah, jadi itu tidak perlu kita sampaikan. Yang jelas korban disuruh, akikah kepada anak kita disuruh. Nah, itu demikian dalam Islam. Itu sunnah dari Rasulullah. Jadi kita ikuti, ta'abbudi namanya, itu kita ikuti sesuai dengan perintah dari Rasulullah SAW. Termasuk yang ditanya tadi yang tidak pernah ada dari tuntunan dari Rasulullah dan para sahabat. Termasuk tadi apa disebutkan, apa pakai celak, ya, pusiju, dimandikan pakai dihindap dengan handuk, dikasih buah anggur, apel. Yang punya kambing tidak pernah makan itu. Pakai celak, lipstik, jangan-jangan marah dengan ibu rumah tangga nanti. Kacamata dan sebagainya. Ini semua tidak ada pedoman dari Rasulullah. Jadi hal-hal yang disuruh jangan kita campur bau dengan tidak disuruh. Hal-hal yang ada syariatnya jangan kita campur dengan perbuatan yang bid'ah, yang tahyul khurafat dan sebagainya. Itu tidak ada dari Rasulullah. Selimut itu pakai kain putih, pakai selimut kain putih. Biasa di sudut kain putih diikat duit pula itu hak untuk tengku yang sembelih. Kain putih dan uangnya hak tengku sembelih. Itu mungkin hukum adat itu di kampung. Tapi sekali lagi dalam syariat tidak ada. Demikian kita lanjutkan. Saya pendengar setia Halqah Maghrib ingin bertanya, apakah benar ketika Isra' Mi'raj salat 5 waktu pertama kali Nabi terima 50 waktu? Kemudian Nabi minta keringanan sehingga menjadi 5 saja. Mohon Tengku jelaskan di Masjid Raya dari Abu Syafia di Luang Batah. Ini mudah-mudahan Abu Syafia, ini bukan namanya ini. Ayahnya mungkin ada nama Syafia, ya, bapak Teh Syafia. Apakah betul itu pertama diterima 50, minta terus kurang menjadi 5 saja? Dasar hadis sahih Bukhari Muslim menyebutkan, faradallahu ala ummati la ta'isra 50 salatan falam azal uraji'u asalu takhfif.
hatta ja'alallahu khamsan fi yaumin wa lailah. Hadis Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada umatku malam Isra Mi'raj 50 kali salat. Saya senantiasa bolak-balik minta keringanan, takhfif pada Allah sehingga ditetapkan 5 kali saja sehari semalam. Hadis sahih. Di hadis yang lain, hadis yang panjang, maaf saya tidak bisa hafal, ini saya hafal tadi. Itu disebutkan atas saran dari Nabi Musa di langit yang ke-6. Nabi bolak-balik dengan Nabi Isa, dengan Nabi Musa. Diminta saran pendapat pendahulu beliau, Nabi Musa. Musa mengatakan, umatku yang kuat tidak sanggup, apalagi umatmu wahai Muhammad. Minta keringanan pada Allah. Bolak-balik 9 kali disebutkan, hadis sahih itu. Bukhari Muslim perawi. Namun sayangnya ada orang sekarang yang meragukan hadis itu. Itu kan sama saja mengatakan Nabi kita bodoh. Itu dibantah itu, banyak yang membantah. Itu kan bodoh Nabi. Masa atas saran Nabi Musa pula itu, sedangkan Nabi kita Sayyidul Anbiya al-Mursalin. Itu kan saran Nabi lain itu, kan bodoh Nabi kita. Masa bolak-balik demikian. Justru disitulah nampak keagungan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pemimpin yang sangat agung, penghulu Nabi, penghulu Rasul. Masih mau mendengar pendapat sesepuh beliau, pendahulu beliau, Nabi Musa AS yang punya pengalaman. Beda dengan pemimpin-pemimpin sekarang. Jadi pemimpin tak mau dengar lagi pendapat lain, yang betul yang ke pegah, yang lain terpekon. Bukan begitu Muhammad. Itu perlu kita sampaikan. Itu keagungan budi beliau, akhlak beliau yang perlu kita tiru untuk ditiru oleh pemimpin-pemimpin sekarang. Jangan ragukan hadis Rasulullah. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Saya sangat yakin dengan hadis tadi. Demikian saja saya jawab. Ya, saya lanjutkan. Saya Nanda mau nanya, belakangan ini saya sering kecelakaan. Saya bingung dengan musibah ini. Hal apa saja yang dapat mendatangkan musibah pada seseorang dan apa yang harus saya lakukan? Ini pertanyaan. Nanda yang bertanya, ya disebutkan la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada apapun yang menimpa kita kecuali apa saja yang telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang muslim pasti mendapat cobaan, siapapun orangnya. Ada yang berat, ada yang ringan. Cobaan kepada kita muslim 3 kemungkinan. Cobaan pertama, ujian. Sebagai ujian yang lulus, naik derajat, naik pangkat seperti sekolah. Yang kedua, cobaan yang kedua, sebagai warning, sebagai peringatan. Kamu ada kekeliruan ini, ada kesalahan. Diperingatkan oleh Allah supaya kita introspeksi diri. Apa salah saya? Sehingga Allah beri cobaan. Kemungkinan yang ketiga, na'udzubillah, azab. Sudah diperingatkan, tetap tidak mau tahu, diberi yang lebih hebat lagi. Ini azab namanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hukuman. Jangan sampai kita ke tingkat ini. Jadi apapun itu yang menimpa kita, itu adalah harus kita yakin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun musibah cobaan yang diberikan kepada muslim, ini paling kurang sebagai pengampun kesalahan dan dosanya. Bahkan disebut apapun menimpa kaum muslimin sampai duri yang menusuk tapak kakinya, itu adalah Allah mengampunkan khataya, kesalahan-kesalahannya. Kita harus yakin demikian. Namun kita sebagai orang beriman tetap minta perlindungan pada Allah. Minta kepada Allah supaya dijauhkan daripada malapetaka. Jadi saya sarankan kepada Nanda yang bertanya ini, mudah-mudahan bangun di larut malam, lakukan salat tahajud dengan penuh khusyuk tawadhu' menghadap Allah, minta pada Allah dilindungi dari berbagai malapetaka. InsyaAllah, coba dicoba, ya. InsyaAllah Allah akan mengabulkannya. Demikian. Berikutnya, kalau saya sudah ditalak dari pengadilan, tetapi saya mau nikah lagi dengan suami pertama, apakah dibolehkan langsung menikah dengan suami pertama?
Ini saya bingung pertanyaan karena banyak kemungkinan ini ya. Ya berapa kemungkinan akan saya jawab. Seorang istri yang ditalak, diceraikan oleh suaminya, suaminya itu suami pertama, belum nikah dengan suami lain, di pengadilan, di mahkamah syariah, maka dibenarkan suami rujuk kembali sebelum habis masa iddahnya. Sebelum masa iddahnya, kalau masih punya menstruasi 3 kali suci, kalau sudah tiada lagi menstruasi, menopause, 3 bulan tanpa nikah. Talak yang kedua juga demikian, dibenarkan tanpa nikah sebelum habis iddah. Tetapi kalau sudah 3 kali talak, tidak dibenarkan lagi kembali sebelum si istri ini nikah dengan laki-laki lain tanpa ada yang suruh yang paksa, kemauan sendiri. Kemudian diceraikan pula tanpa yang suruh oleh suami yang kedua, bukan Cina buta. Cina buta dilaknat Allah dan Rasulullah, tidak dibenarkan. Bercerai dengan suami yang kedua ini, habis masa iddahnya, tidak boleh terus nikah. Habis masa iddahnya, baru dibenarkan nikah kembali dengan mantan suaminya yang pertama. Ada demikian ketentuan di dalam Islam. Dan dengan suami yang kedua ini pun ada syarat, yaitu mesti sudah berhubungan suami istri. Hatta tazuqu usailatahu wa tazuqu usailataha. Ya, ada hadis. Merasakan kelezatan hubungan suami istri. Ya, hadis Rasulullah menyebutkan demikian. Ya. Berikutnya saya ingin bertanya, ada kawan saya katanya sering bertemu dengan ulama seperti Syekh Abdul Rauf dan banyak lagi ulama-ulama yang sudah tiada. Hebat kali. Dan juga katanya ilmu agama dia dapatkan dalam mimpi, tidak usah lagi berguru. Sering juga bertemu aulia 7. Apakah tindakan kawan saya sudah menyimpang dari agama Islam? Mohon Ustaz jawab di malam Rabu. Dan kalau Ustaz tidak keberatan, SMS ini juga dibalas agar kawan saya lihat, agar saya kasih lihat pada kawan saya. Ini dari Mahdi di Lambaru. Lambaru mana tidak tahu saya ini. Ya, ini pertanyaan. Islam sudah sempurna. Tidak perlu ada tambahan-tambahan lagi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat 3. Telah sempurna Islam ini. Tidak ada ajaran Islam, ajaran agama melalui mimpi. Tidak ada. Apalagi mimpi ketemu katanya dengan ulama termasuk Syekh Abdul Rauf, aulia 7. Rasul mengatakan, syaitan dapat menyerupakan dirinya dengan siapapun kecuali denganku, kata Rasulullah. Dengan Nabi kita Muhammad SAW, syaitan tidak mampu menyerupakan diri. Kalau siapa saja bermimpi melihat Rasul, itulah Rasulullah. Bersalamalah dengan beliau. Dan biasa pengalaman, kalau bertemu dengan beliau, dapat bersalaman beliau, entah bagaimana dapat kurnia, kita akan sampai ziarah mengunjungi tanah suci insyaAllah. Itu kenyataan dalam hidup. Jadi semua ini permainan syaitan. Apalagi ditambah ilmu tidak perlu dituntut lagi. Ilmu adalah dari syekh-syekh tadi, termasuk aulia 7. Itu burung 7 itu. Ya. Burung 7, pari 7 itu, bukan aulia 7. Masya Allah, itu betul-betul kawan ini yang bertanya ini sudah menyimpang dari Islam. Rasul mengatakan, talabul ilm fardhu ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu wajib kepada setiap muslim, laki dan perempuan. Tuntut ilmu sampai ke negeri Cina, bukan menuntut ilmu melalui mimpi. La haula wa la quwata illa billah. Sudah yang menyimpang ini, sesat jalannya ini. Ini tolong disampaikan yang bertanya ini kepada kawan. Suruh taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, mati dalam keadaan syirik. Itu terus menerus diperdaya oleh syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Berlindung pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian kita.
Selanjutnya saya mau bertanya, bagaimana sembahyang kita kalau arti surat Fatihah tidak sanggup kita ingat, dan juga surat-surat yang lain, apakah sah salat kita? Karena saya ini sering beristighfar dalam hati sambil membaca ayat sembahyang. Yang jadi pertanyaan, apakah sah salat saya? Mohon Ustaz jawab malam Rabu ini, karena saya sudah lama sekali mendengar halqah maghrib, bahkan sampai sekarang. Kadang-kadang anak saya mengaji, saya tunda sementara untuk mendengar halqah maghrib itu. Ini dari Darmawati Grong-Grong. Grong-Grong sebelum Pekan Bidi ya. Ini pertanyaan dari Grong-Grong. Ini pertanyaannya. Ya, Nanda Darmawati yang bertanya, saya jawab bahwa kita dalam solat sangat dituntut untuk khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Firman Allah dalam surah Al-Mu'minun 1 dan 2. Sungguh hanya orang mukmin yang menang itu, mendapat kemenangan itu adalah yang dalam solat mereka penuh dengan khusyuk, konsentrasi. Tetapi hadis Rasul menyebutkan, seseorang yang solat itu dibalas separuh, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sepertujuh, seperdelapan, sampai sepersepuluh. Tidak dapat semua 100%, tidak ada. Tergantung ma'aqala biha, tergantung selama konsentrasinya menghadap Allah. Salat tanpa konsentrasi sah, tapi pahalanya itu berkurang insyaallah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, siapapun dalam salat, apa dibaca di mulut, dihayati di hati. Dihayati di hati, apa dibaca di mulut, insya Allah tidak akan teringat apa-apa. Betapa banyak kita solat teringat kepada yang lain. Benda hilang pun ketemu dalam solat. Ya bagus daripada tidak ketemu. Ya, nah, itu banyak yang demikian. Tapi ingat, usahakan kita konsentrasi. Tapi konsentrasi penuh susah sekali. Rasul mengakui hal demikian dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Kemudian apakah ada beda pahalanya salat fardu berjamaah dengan anak perempuan dan istri di rumah dengan berjamaah di masjid, khususnya salat maghrib dan subuh? Apa ada beda pahala? Tidak. Jelas beda pahalanya. Sungguh baik kalau kita bawa istri dan anak kita turut serta untuk salat berjamaah, termasuk salat Isya dan salat subuh. Kalau dibenarkan begitu semua nanti, berarti tak usahlah masjid dan musalla dibangun lagi. Salatlah jamaah di rumah semua masing-masing. Jelas pahalanya selalu berbeda. Rasulullah sepanjang hidup beliau, kecuali sakit atau yang perjalanan, tidak pernah salat dengan istri di rumah, tidak. Tetap berjamaah di masjid dengan para sahabat beliau. Kecuali salat sunat, beliau tetap melakukan di rumah. Nah, demikian saya jawab ya. Kita lanjutkan. Saya mau nanya, saya seorang wanita, setiap habis salat saya membaca Quran, tetapi tidak bisa dengan suara keras, hanya dengan suara di mulut saja, karena saya menderita penyakit asma. Bagaimana tentang pahalanya Ustaz? Apa baik atau tidak? Alhamdulillah atas jawabannya. Hadis Rasul menyebutkan, Allah tetap menulis pahala orang musafir, pahala orang yang sakit, seperti orang dalam muqimin, seperti pahala orang yang sehat. Jadi baca dengan mulut, sekedar didengar sendiri, silakan, daripada nanti sakit kepayahan. Ya, demikian saya jawab, mudah-mudahan tidak mengurangi pahala. Seorang suami kawin dua dan dia tidak adil, apakah hukumnya? Ini akan saya jawab pada pertemuan akan datang, karena mungkin agak panjang sedikit jawabannya. InsyaAllah pada pertemuan akan datang akan kita bersua kembali dengan menjawab beberapa pertanyaan, baik dari SMS maupun surat yang masuk. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.